Oke, what's up bro? Back again with my channel Ricky PP12 di sini. Ya, gimana rasanya kalian di rumah aja nggak dapat riding, nggak dapat San Mori, nggak dapat night riding? Pasti kangen banget buat riding. Ini motorku juga di rumah aja nih, baru aku bersihin sama aku panesin sedikit keluar. Kangen banget riding. Tapi ya tetap di rumah dulu. Dan kali ini aku bakal bahas tentang part-part yang bisa disubstitusikan untuk Kawasaki ER6. Karena jujur aja nih, menurut pendapatku pribadi, kalau part-part original dari Kawasaki itu dibandingkan dengan part-part original kayak pabrikan Yamaha atau Honda itu lumayan mahal banget. Walaupun Kawasaki ER6 ini termasuk moge yang murah, tapi part-part originalnya cukup lumayan juga kalau dibelinya. Jadi aku bakal jelasin satu-satu yang aku tahu aja, part-part yang bisa disubstitusikan. Mungkin kalau kalian ada info part-part yang bisa disubstitusikan lagi, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, check it out. Oke, yang pertama itu ada di bagian relay starter atau orang-orang bilangnya bedik. Nah, di bagian relay starter ini sering banget yang namanya Kawasaki ER6 ini tekor. Salah satu part substitusinya itu adalah relay starter miliknya Seon. Nah, Seon ini hampir sama relay starternya dengan Kawasaki ER6, hanya saja bagian soket positif dan negatifnya itu kebalik gitu. Dan untuk screennya itu si Kawasaki ER6 ini dia pakai screen yang 30 ampere, sedangkan kalau Honda Xeon itu cuma 10 ampere. Jadi kalian tinggal ganti pakai screen yang 30 ampere aja. Misalnya ya tinggal posisi soketnya dibalik aja, itu bisa dipakai. Dan ternyata untuk relay starternya ini pabrikannya sama dan sama-sama buatan Indonesia. Ya, setauku sih gitu. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah bagian busi. Nah, sebelumnya aku sempat bahas tentang busi Kawasaki ER6 yang aku pakai, dimana aku ganti pakai busi Brix yang AR12ZS. Nah, busi bawaan dari Kawasaki ER6 ini adalah busi merek NGK dengan kode CR9EIA9. Itu udah iridium dan harganya lumayan mahal. Itu sekitar 200 ribuan. Ya, kalau dipikir-pikir daripada beli busi standar yang iridium yang NGK itu dengan harga 200 ribuan, hampir nyentuh 300 kalau aku lihat di beberapa online shop, lebih baik mending ganti yang silver aja, pakai yang Brix. Kalau saranku sih itu. Tapi kalau mau yang paket ekonomis yang murah, kalian bisa pakai businya Denso, itu iridium juga dengan kode IU27. Itu ada IU27 dan IU27A. Itu cuman beda di bagian elektrodanya aja. Ada yang elektrodanya panjang, ada yang elektrodanya pendek. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, part selanjutnya itu adalah bearing. Dimana bearing ini biasanya masalah di Kawasaki ER6 yang sudah ganti velg lebar atau velg 6 inch. Nah, biasanya bearingnya itu jebol. Setelah ganti mungkin jalan berapa kilometer tuh jebol bearingnya. Dan kalau mau beli originalnya itu terkadang dari Kawasaki-nya itu nggak ready gitu. Dan buat kalian yang sudah ganti velg lebar itu hati-hati banget kalau mainan kaki-kaki. Itu alasannya kenapa aku nggak berani ganti velg yang lebar, karena selain berat dan juga kalau ada masalah tuh riskan banget, jalannya bisa oblak gitu. Nah, salah satu part substitusinya buat si Kawasaki ER6 ini itu kalian bisa pakai part aftermarket, terserah itu yang SKF atau NTN atau apalah itu. Itu dengan kode yang 6024LU atau 6024C3. Bedanya itu yang LU itu tutup sampingnya itu plastik, kalau yang C3 itu tutup sampingnya itu besi. Setauku sih gitu. Terus kalau kalian ganti itu sekalian juga kalian ganti sprocket bearing belakangnya itu dengan kode 6025LU atau 6025C3 seperti itu. Yap, kita lanjut ke part selanjutnya.
Oke, selanjutnya itu ada di filter udara. Nah, untuk filter udara ini sendiri, aku lebih menyarankan kalian kalau mau ganti nggak yang original, kalian ganti aja pakai yang aftermarket. Itu kayak ada KNN, ada Verox. Kebetulan ini IRC ku pakai filternya Verox. Itu harganya 600 ribuan apa 700 ribuan, dan itu bisa dipakai ya dalam waktu jangka panjang lah. Cuman karena dia lebar lubangnya itu lebih besar daripada yang original, dan memang sih kalau pakai filter itu bakalan performanya naik, cuman lebih gampang kotor aja. Jadi kalian harus sering-sering bersihin filternya ini di dalam sini. Dia tempatnya itu ada di bawah tangki gini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada di filter oli, dimana biasanya kalau kalian ganti filter oli ini kalau sudah 3000 km atau 5000 km, atau bahkan ada juga yang baru 2 kali ganti oli sudah ganti filter oli. Itu ya tergantung kalian sendiri sih, gimana budget kalian dan gimana pemakaian kalian sama motor ini. Nah, untuk orinya sendiri, filter olinya Kawasaki ERS ini kalau aku bilang sih murah sih, cuman 80.000. Cuman buat kalian yang pengen substitusi ganti pakai yang lebih murah, itu kalian bisa pakai yang punyanya Honda Jazz atau punyanya Livina. Ya, cuman bedanya kalau yang punyanya Honda Jazz itu lebih panjang, kalau yang punyanya Livina itu sama plek. Terus kalau untuk harga, yang punyanya Honda Jazz sama Grand Livina ini lebih murah, yaitu cuman sekitar 25 sampai 35 ribuan lah harganya itu. Dan itu langsung plug and play. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu oli. Dimana spek olinya si Kawasaki ER6 ini yang 10W strip 40. Ya, seingatku begitu. Buat kalian pengen yang pakai yang ori yang lebih murah gitu, yang lebih harganya ekonomis, kalian bisa pakai macam-macam oli, kayak ada Pertamina Enduro, ada Shell Advance, atau dan masih banyak lagi. Itu takarannya kalau nggak salah sekitar 1,6 sampai 1,8 liter ya. Ya, seingatku sih kayak gitu. Dan kalau untuk Kawasaki ER6 ini aku sempat pakai yang Motul, kalau enggak yang Liquimoli. Ya, aku biasanya sih pakai itu. Dan beberapa teman-teman juga lebih sering pakai yang Motul atau Liquimoli. Itu ya tergantung selera kalian. Tentukanlah berdasarkan budget kalian sendiri. Oke, selanjutnya itu di kampas rem. Nah, part kampas rem Kawasaki R6 yang original nih, nggak tahu ya di tempat lain, tapi di Bali itu susah banget nyarinya. Bener-bener susah, dan aku itu harus pesan online untuk kampas Kawasaki R6, dan itu pun di toko online nggak semuanya barangnya ready. Untuk originalnya kampas rem Kawasaki R6 ini yang depan itu harganya satu biji itu satu kalipernya aja, itu yang misalnya kanan aja itu bukan cuman sih 410.000. Bayangin kalau kalian beli dua gitu kanan kiri, itu sudah tembus harga ya kurang lebih plus ongkos pasang tuh 900.000 lah. Lumayan mahal banget. Kalau yang belakang tuh nggak beda jauh dari 410.000 ya, seingatku itu waktu aku nanya di dealer Kawasaki. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai yang aftermarket. Contohnya kayak yang aku beli kemarin itu Bendix, mereknya Bendix, cukup bagus. Aku lupa itu bahannya apa, yang jelas itu cukup bagus bahannya. Dan harganya juga murah. Satu set itu kanan kiri itu harganya 400 ribuan pokoknya. Ya, seingatku 400 ribuan. Aku sempat beli, aku cuman nggak sempat videoin. Terus untuk yang belakang itu kalian juga bisa pakai yang Bendix kalau ada barangnya. Atau kalau nggak salah ini waktu kapan hari itu temanku sempat bilang tuh pakai yang merek Gold Trend. Itu mahalan lagi dikit. Itu satu bijinya aja
maksudnya satu bagian cakram aja itu sekitar 350.000. Seingatku sih kayak gitu. Yap, kita lanjut ke part selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tali kopling nih. Ini mungkin sudah banyak yang tahu untuk tali kopling. Biasanya tali kopling itu yang bisa dipakai itu pakai punyanya Vespa. Karena aku pernah kejadian dulu waktu aku pakai yang 150 itu Yamaha Bison. Itu di tengah jalan tiba-tiba tali koplingnya putus. Dan itu disubstitusi pakai tali koplingnya Vespa. Itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau kalian mau biar lebih aman lagi, mungkin kalian bisa pakai kopling hidrolik. Selain keren, dan juga bakal irit tali kopling gitu, nggak di tengah jalan tiba-tiba putus. Bayangin nih kalian touring jauh tiba-tiba tali koplingnya putus, kan nggak lucu ya gitu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya itu ada di ban, dimana ban originalnya si Kawasaki ER6 ini kalau nggak salah pakai Dunlop depan belakang. Ini aku udah ganti pakai Badlex S21 ya, belakang S21 depan S20 gara-gara apa namanya yang S21 nggak ready, jadi pakai yang depan S20. Nah, harga ban memang untuk Kawasaki R6 ini lumayan mahal, cuman mungkin kalian bisa pakai yang ekonomis kayak apa ya, ekonomis tapi tetap safety, itu kalian bisa pakai kayak Corsa. Oh ya, by the way, untuk ukuran bannya sendiri Kawasaki R6 itu depannya itu 120/70, belakangnya itu 160/60. Ya seingatku kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen pakai yang belakang biar kelihatan gede pakai ukuran 180, itu sih terserah kalian. Cuman kalau pakai 180 yang belakang velg standar itu malah bannya kelihatan lebih mendonat dan tapaknya nggak maksimal sih. Kalau saranku sih gitu, mending kalau memang mau kalian gedein sekalian ganti velgnya lah sama bearingnya biar aman. Lanjut. Oke, selanjutnya itu di bagian aki. Di kondisi social distancing seperti ini, kita nggak bisa riding, nggak bisa sunmori atau night riding, ini sering banget yang namanya aki itu tekor. Nah, mungkin dari kalian banyak yang pakai aki, contohnya seperti Yuasa atau Motobat. Nah, untuk Yuasa sendiri itu ada yang YT12A. Terus kalian bisa juga pakai yang Motobat, itu harganya 900 ribuan. Kalau yang Yuasa YT12A itu harganya 1,2an, lumayan mahal. Mending kalian pakai yang Motobat aja. Selain itu yang Motobat itu juga punya garansi 6 bulan. Tapi syukurnya ya RC-ku belum ada sampai tekor akinya. Ya jangan sampai lah, Eman yang nurut ya nak. Iya. Oke, selanjutnya itu di bagian seal shock. Nah, biasanya yang suka touring nih sering nih masalah nih seal shocknya nih, karena kalian touringnya sambil off-road adventure kayak gitu. Nah, seal shock ini kalian untuk yang originalnya Kawasaki itu harganya kalau nggak salah 130 ribu atau 180 ribu, aku lupa, aku sempet tanya karena waktu itu ada temen yang minta ditemenin buat nyari. Nah, kalau kalian mau substitusikan, kalian bisa pakai yang punya seal punyanya Yamaha Bison. Itu beberapa temen ada yang pakai karena lagi kepepet, dan seal Kawasaki R6 di Kawasaki juga nggak selalu ready. Jadi kalau kepepet kalian bisa pakai sealnya Yamaha Bison, itu masih aman kok. Karena shocknya Yamaha Bison gede juga, mirip-mirip lah sama Kawasaki R6. Tapi kalau seandainya nggak kepepet, mending yang original saya juga cuma 130 ribu atau 180 ribu. Kita lanjut. Oke, selanjutnya di bagian seal water pump. Jadi mungkin buat kalian yang sudah ngikutin vlogku sudah tahu masalah Kawasaki ER6 di bagian seal water pumpnya, yang beberapa orang sering jebol. Nah, Kak, syukurnya punyaku ini nggak sampai jebol. Jangan rewel ya sayang. Kalian bisa pakai untuk seal olinya atau seal mechanical-nya pakai punyanya Ninja 2 tak, karena ternyata
seal oli atau seal seal mechanical-nya itu sama gitu sama punya Ninja 2 tak. Itu pun aku baru tahu waktu aku selesai upload video yang masalah seal water pumpnya Kawasaki R6. Dikasih tahu sama salah satu temenku yang kebetulan motor Kawasaki R6-nya juga mengalami seal water pumpnya bocor. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah stang. Nah, stang Kawasaki R6 ini biasanya jadi primadona untuk orang-orang yang suka modif motor dengan part-part original dari produk motor lain. Karena stang Kawasaki R6 ini selain tinggi dan juga unik dan juga nyaman. Nah, kalian bisa lihat nih bentuknya kayak nge-U gini. Nah, ini bagian racernya ini dia bentuknya V gitu, rada nyeleneh memang. Aku sempet cari untuk racernya ini, memang kalau mau kasih tambahan memang rada mahal. Itu punyanya DMV aja 2,5 juta, gila kan. Nah, buat kalian yang pengen nyari kayak gini tapi partnya kosong, kalian bisa pakai punyanya Kawasaki KLX. Itu stangnya sama, malah lebih lebar dan lebih nyaman menurutku. Aku sempet mau pakai, cuman nggak jadi karena ada orang nyari juga. Akhirnya aku jual lagi tuh stang. Gitu aja sih. Thanks banget buat kalian yang udah nonton vlogku dari awal sampai habis. Aku seneng banget kalian support terus aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Setiap like, comment, dan subscribe kalian itu support aku tuh biar makin semangat untuk upload video yang menarik. Jadi tetap di rumah, jangan kemana-mana. See you.